Halo, Assalamualaikum Singkaners. Selamat sore. Oke, saat ini saya Olan bersama Pak Jo dan Bang Domo. Jadi kita pada sore hari ini akan membahas terkait isu gerbang yang rencananya akan dirobohkan. Nah, bagaimana pendapat dari kedua narasumber kita ini? Kita coba langsung tanya aja. Selamat sore Pak Jo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore Bang Domo. Selamat sore. Oke, mungkin pertanyaan saya ingin tanyakan. Kemarin kan sempat ada isu nih terkait gerbang bakalan dirobohkan nih isunya nih. Sempat ramai juga kemarin di masyarakat Singkawang. Nah, kayak gimana sih kronologis kejadiannya kemarin? Begini, informasi ini sebenarnya dapatnya malam dari beberapa rekan. Iya. Tapi saya sebelum bisa percaya karena saya tahu persis hal ini sebenarnya isu ini udah lama ini. Isu udah lama. Isu bakalan dirobohkan tuh sebenarnya udah. Karena isu ini dianggap mungkin sudah tidak layak lagi bagi yang beranggapan seperti itu. Iya. Keduanya karena ada juga bangunan baru yang dibuat itu kan. Oh, Videotron tuh ya. Videotron itu mungkin mengganggu sudut pandang orang kalau masuk ke Kota Singkawang. Karena ini kan gerbang dekat Kota Singkawang. Oh. Jadi kalau bicara gerbang sebenarnya bukan di sini. Iya. Bukan. Di Pasir Panjang sana. Itu baru gerbang masuk Kota Singkawang kalau mau dibikin di situ. Iya, betul-betul perbatasan Singkawang dengan kota lain ya kan. Tapi kembali. Kenapa kok di sini? Nah, gerbang ini isu sudah panjang, sudah lama ini sebenarnya. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, berdiri tegak ini. Cuman saya tidak tahu persis nih yang baru ini kapan dibangun, saya tidak tahu. Iya. Karena saya juga tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu sebenarnya. Iya. Yang penting ini gerbang ini masih ada gitu. Iya. Gitu. Oke, Singkaners ini di belakang kita ini pas sekali gerbang yang sudah berdiri kokoh sejak tahun berapa ini Pak Jo? Gerbang ini sebenarnya dari Bupati Pak Saksono itu udah ada. Cuma tidak besar. Iya. Oh, sebelum Kota Singkawang lahir ya? Oh, belum, masih sudah ada. Oh, sudah ada. Tidak seperti ini, hanya kecil saja, hanya tulisan selamat datang aja. Oh, ini udah berkembang. Yang saya tahu persis itu zamannya Pak Safi Jamil. Iya. Kan, dilanjut zaman Pak Tarya. Sementara sebelum membentukkan Kabupaten Sambas pindah ke Sambas. Iya. Jadi ada inisiatif kemarin itu sekitar tahun 97, ya kan, dan itu ada inisiatif gerbang ini coba direnovasi, dibaguskan lah, karena ini satu-satunya yang ciri khas orang mau masuk ke Singkawang. Itu identik ceritanya tahun 97. Iya. Nah, kemudian akhir-akhir berikutnya mulailah coba dicari orang-orang yang mampu membuat relief ini. Iya. Kalau kita lihat kan relief ini kan hanya 2 etnis nih. Iya. Kalau kita lihat hanya Melayu dan Dayak ya? Iya, Dayak. Jadi kenapa? Karena Kabupaten Sambas itu secara kronologis awal dianggap masyarakat itu pilar dari masyarakat Kota Singkawang itu 2 etnis yang dianggap kuat, yang mendominan. Iya. Saat itu karena belum ada keran terbuka yang zaman setelah Gus Dur zamannya Gus Dur. Yang menjadi nilai-nilai budaya yang selalu diperhatikan pemerintah itu kebanyakan itu memang etnis Dayak maupun Melayu. Karena itulah penguat asal dasar. Oke. Setelah itu kan berkembang. Zaman itu pun masyarakat masih Kabupaten Sambas bukan tidak memperhatikan kebudayaan mereka, tetap ada, walaupun belum belum ada keran. Setelah saudara-saudara kita Tionghoa ini hadir kan, merasa sudah ada undang-undang untuk bebas menjadi warga negara yang utuh, ya kan? Kan sini dulu kan masih banyak, ada yang WNA, ya kan? Nah, itu. Jadi menurut saya memang itulah menjadikan ciri khas. Soalnya inilah Kabupaten Sambas yang sebenarnya dulu. Iya. Selain daripada itu, ini juga batas antara kecamatan. Ada 3 kecamatan, Kotip. Dulu kota administratif ya. Mempunyai wali kota, Pak Rukiat. Pak Rukiat itu wali kotanya.
Nah, buat Singkanas yang mungkin belum melihat detail untuk relief yang ada di gerbang ini, boleh teman-teman lihat di sini bahwa di sini reliefnya menceritakan tentang aktivitas masyarakat yang ada di Singkawang nih, gitu. Jadi ada yang sambil numbuk padi gitu kan, kayak gitu. Banyak sekali sih, ada yang lagi nangkap ikan kayak gitu. Banyak sekali di sini. Nah, Pak Jo ini adalah salah satu budayawan ya Pak Jo ya yang ada di Singkawang kayak gitu. Ya bisa dikatakan kayak gitu. Ya, pecinta seni budaya lah ya. Seni budaya. Jadi memahami terkait masalah etnis dan makna-makna dari kesenian yang ada di Singkawang. Nah, saya akan beralih ke Bang Domo nih. Bang Domo ini dari Somasi ya. Iya. Di kelompok ini bahasanya nih agak serem juga di Somasi nih. Apa tuh Bang kepanjangannya Bang Somasi itu? Jadi Somasi itu solidaritas masyarakat Singkawang. Solidaritas masyarakat Singkawang, disingkat Somasi. Somasi. Iya, iya, iya. Nah, kayak gimana nih Bang tanggapan dari Bang Domo nih terkait ini kan kalau saya lihat sore hari ini teman-teman lagi banyak sekali untuk kerja bakti lah kayak gitu kan. Siap. Ini rencananya mau ngapain nih? Jadi rencana kami solidaritas masyarakat Singkawang pada hari ini turun membersihkan gerbang yang dah ada ini. Kenapa kami pertahankan ini? Karena di sinilah dampak kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sambas dulu sebelum kota Singkawang berdiri menjadi kota Madya. Oh, Jadi kota-kota. Nah, menjadi Iya, kota. iya, iya. Kenapa begitu? Kenapa di gerbang ini cuma hanya 2 suku, Dayak Melayu? Karena jujur di zaman Kabupaten Sambas itu 80% itu daerah dihuni oleh Dayak Melayu. Oh, iya. Dulu yang dikenal dengan orang gunung dengan orang laut. Oh, orang gunung seperti dulu ya. Orang laut. Oh, benar. Tidak ada namanya Dayak Melayu. Yang dikenal dulu dengan orang gunung, orang laut. Di laut itu katakan orang Melayu tinggal di pesisir, orang gunung itu ya Dayak. Ya, 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 ya. Lebih predominannya lebih di laut gitu. Kenapa Tepian kami pantai. turun untuk mempertahankan ini? Karena di sini nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sambas sebelum kota Singkawang berdiri tahun 2000. Di sinilah dan juga ini salah satu gerbang bersejarah. Ya, Orang ya, mau ya. masuk ke Kabupaten Sambas. Dan juga inilah penanda batas 3 kecamatan waktu itu 17 Agustus, kecamatan 17, Pasiran dan Roban. dan Kecamatan Roban. 17 ya dulu ya ada. Iya. Pasiran, Pasiran dan Roban. 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 Hanya Sebelah sini Bang 17, sebelah sananya ini udah masuk Pasiran. Nah, di sinilah makanya kita pertahankan. Dan kenapa kita sayangkan Pemkot atau oknum terkait tiba-tiba mau merobohkan ini dengan adanya berdirinya gerbang baru yang kami tidak tahu menahu awal mulanya gimana. Kalau yang jelas gerbang lama ini mengenai sejarahnya sangat tinggi. Ya, ya. Kearifan lokal di kota Singkawang, inilah pertandanya salah satu gerbang masuk di wilayah kota Singkawang. Seharusnya gerbang ini di Pasir Panjang, batas antara Bengkayang dengan Singkawang seharusnya. Seharusnya ya. Nah, tapi karena dulu ini wilayah Raya Sambas, Bengkayang termasuk Sambas juga, ya didirikanlah di sini. Jadi batas Kecamatan 17 Pasiran Roban. Oke, jadi pas kemarin sore atau siang ya? Pagi, Bang. Oh, pagi. Iya, kemarin pagi kan sempat ramai juga nih. Iya. Nah, jadi kemarin pagi teman-teman kan mengetahui nih, oh ternyata memang betul nih mau dirobohkan gitu kan. Kemarin kejadiannya apakah udah ada alat berat kayak gitu? Udah ada. Jadi malam sebenarnya ini kan kita cerita tuh kedengarnya malam. Sebenarnya isu ini udah lama. Cuman malam kita ngumpul-ngumpul katanya besok ada ingin bongkar gerbang lama. Nah, ya jadi kawan-kawan, saya jujur aja bukan hanya Dayak Melayu, mungkin perwakilan Dayak saya Dayak Mualaf. Iya. Ya kan? Melayu di sini pun juga ada dari Ambonnya, dari Maduranya, dari Melayunya dan juga ada dari Cinanya. Iya, Yang kemarin turun itu berapa orang. Kita sayangkan kenapa ini sepihak. Istilahnya kalau memang ada rencana atau apa tuh kenapa tidak dipublikasikan? Nggak ada publikasi sama sekali, nggak ada komunikasi sama sekali. Tidak. Yang kami sayangkan sama sekali sampai hari ini juga belum ada pernyataan sikap maupun dari DPRD Kota Singkawang yang ada di Kota Singkawang ini seharusnya bagaimana, karena mereka lah perwakilan kami seharusnya menyampaikan ke pemerintah apa sih alasannya mau dibongkar. Iya. Karena di sini terkandung nilai-nilai sejarah.
Betul. Kalau mau main bongkar sembarangan, kenapa tidak yang baru yang dibongkar? itu belum mengandung sejarahnya sama sekali. Iya. Kalau memperindah ini mudah Pak, ini tidak biaya banyak Bang. Ini Iya. kecil biayanya. Iya. Jadi dengan berjalannya waktu kemarin, kawan-kawan, ayolah kita patungan, kita bersihkan itu. Oh, ini teman-teman nih patungan rata-rata nih buat ngecat ini. Ya. Ya, dari kemarin terkumpullah uang itu 2.400.000 dikolapi oleh Pak Rano. Iya. 2.400.000 sampai hari ini kita belum tahu berapa. Ini mau kita belikan cat, kita belikan Iya. alat, kita bersihkan. Oke. Ini mungkin teman-teman Singkanas yang ada di manapun di Singkawang ini kalau pengen ikut boleh ya? Silahkan saja kawan-kawan, anak-anak muda. Karena ini gerbang milik kita bersama ini. Ya, karena ini gerbang milik kita bersama dan juga kami di sini dengan Pak Ju ataupun saya di sini perwakilan Iya. Somasis. Kami juga tidak ada niat mau gimana, tapi inilah nilai sejarah yang ada di Kabupaten Sambas sebelum terbentuknya Kota Singkawang. Iya. Berdirinya tahun 2000. Di sini nilai sejarahnya lah yang sangat tinggi. Walaupun ya gerbang ini belum dimasukkan sebagai cagar budaya. Tetapi gerbang ini udah mengandung budaya yang ada di Kota Singkawang sebelumnya sejak Kabupaten Sambas. Iya. Oh, jadi belum ditetapkan ya berarti ya ini ya, Bang? Karena usia kan. Iya. Jadi kalau bicara masalah aturan cagar budaya, Itu urusan pemerintah lah saya rasa Pak. Kami ini kalau terlalu Undang-Undang jauh Nomor bukan 11 juga tahun bidang kami, 2010 gitu kan. Iya. Itu jelas mengatur cagar budaya. Itu ada beberapa di Undang-Undang Cagar Budaya itu memang ada beberapa syarat untuk menjadikan dia sebagai benda budaya atau situs budaya. Tapi di sini belum sampai ke situ. Syarat itu belum cukup. Tapi minimal ini karena ada nilai sejarahnya. Kenapa ini dibangun dengan sesuai dengan relief? Kadang ada orang bertanya juga, tapi kenapa kok ada lambang Pemkot? Nah, ini lambang Pemkot ini baru nih. Ya. Baru ditambahkan karena Iya. sudah masuk ke wilayah Kota Singkawang terbentuk pada tahun 2021 kan. Nah, 2023 berjalan pemerintahannya kan, 2002 itu berjalan. Ini adalah lambang Pemkot. Sehingga ini menjadilah relief-relief ini. Sebenarnya ini harus dipertahankan. Di sini ada nilai-nilai budaya. Iya, Kita iya. lihat tuh masyarakat Melayu dengan bertenun. Itu juga ada tuh. Daya numbuk padi. Itu kehidupan masyarakat Iya, semua nih. iya. Dengan Singkawang petani, nelayan, Iya. tukang tenun. Memang ya mata kan? pencaharian kita pada waktu itu ya ini kan. Semua ada Iya. ini. Jadi sebenarnya pemerintah harus membaca dari kaca relief ini. Iya. Apa mana di sini kan udah jelas nih. Ya, terdapat Adalah pesan-pesan motif-motif juga sana. kayak Iya. gitu kan. Pesan-pesan moralnya itu yang sangat Banyak. tinggi itu Iya. yang kami Itu pertahankan. yang kami Iya. pertahankan. Kami jujur ya. Kami sangat senang dengan pemerintah kalau memang pemerintah punya niat untuk membaguskan Kota Singkawang, mengindahkan Kota Ya, Singkawang. kita dukung lah gitu. Kita dukung sepenuhnya. Iya, iya. Nah, cuma itu tadi kalau hal-hal yang berkaitan tentang Kearifan hal-hal lokal. kearifan lokal yang sudah dibuat Kebudayaan yang udah ada. dengan susah payah, ya kan? Mungkin dulu biaya apa adanya, tapi bisa jadi seperti ini. Kenapa ndak ini saja yang dirawat betul-betul? Iya. Direhab, disempurnakan. Ya. Kalau memang saudara-saudara kita dari Tionghoa juga pengen, masukkan juga di sini. Iya, Karena sudah iya. kunci keran sudah dibuka sesuai dengan undang-undang pemerintah nasional pusat. Ya silakan. Tambah bah relief-relief lagi, kan? iya, iya. Ya, Mau tapi yang suku relief fondasinya, ras, suku atau Iya. anu terserah lah. Masih bisa. fondasinya tetap seperti ini. Nah, silakan tambah motif-motif yang bernuansa Tionghoa kan? Iya. Mau ada masyarakat Madura. Jadilah dia tidak ayu, kan lebih mesra sebenarnya. Iya, lebih dapat lagi ya. Yang kami tidak bisa menerima dan kami langsung datang pagi-pagi melihat ini katanya mau dibongkar, kami terasa terpanggil gitu. Jujur, Ya. saya sebenarnya tidak begitu peduli sih, karena ini berbau budaya, saya tetap peduli. Iya. Apapun risikonya, saya bilang gitu. Tapi nggak nyangka juga ya kemarin bakalan betul-betul dirobohkan. Iya. Iya, enggak nyangka. Akhirnya diakui oleh pihak pemerintah memang. Nah, kebetulan dari pemerintah diwakili oleh Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Iya. Pak Irwan. Jadi Pak Irwan berjanji tetap akan mempertahankan Iya. ini. Dia akan berbicara lagi dengan pihak pemerintah apa nanti keputusannya. Tapi yang jelas sementara ini Iya. ini masih tetap itu kokoh. Oleh karena itu kami kelompok kawan-kawan Somasis yang pencinta untuk Kearifan lokal Kota Singkawang, budaya. untuk mengindahkan ya, untuk Iya. mengindahkan kota, apalagi dalam menyambut Imlek Iya, kan, kita ikut meriahkan tata, juga, iya. ditebas tuh, semua ditebas tuh, Iya. biar rapi, bersih gitu kan.
Singkawang indah. Jangan dalam kotanya saja bagus, Iya. tapi kulitnya tidak bagus. Nah, itu yang kami tidak respon seperti itu, tidak merasa enak gitu. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita bahwasanya kita masyarakat Kota Serang terutama generasi muda yang tidak tahu persis dengan sejarah-sejarah ini. Iya, penting sekali itu ya. Nah, nanti kan gelap nih ceritanya nanti kan. Iya. Oh, mungkin nanti bisa jadi bikin forum lagi kita nih, lebih besar lagi nih. Iya. Forum ya mengenal tempat-tempat makanya sejarah. kemarin hasil pembicaraan kami dengan pemerintah, kenapa kami pertahankan? Saya bilang kalau ada orang anak baru tanya, Pak, kenapa sih Singkawang ini kan ada 3 etnis pilar nih. Iya. Dayak Melayu Tionghoa yang terkenal dengan Tidayu yang dikenalkan kan. Iya. Tapi kok enggak ada motif Tionghoa di sini? Iya. Nah, ini yang bisa jawab. Enggak perlu budayawan, enggak perlu saya yang jawab. Hah? Iya. Situs ini bisa jawab. Iya. Oh. Ini berdirinya kapan kayak gitu. Berdirinya Kita bisa dari kapan, situ. Iya. Kan? Oh, pantas. Iya. Karena Kabupaten Sambas pada saat itu kan tahun 90-an ini di 97 sudah mulai ada penggarapan pembagusan sampai terakhir tahun 2021 kan masuk kota, makanya ada lambang Kota Singkawang. Relief ini dibuat. Ini kan cukup sempurna nih. Iya. Ini jelas sekali tuh dilihat ya di sebelah sana. Itu menunjukkan juga seniman betapa tingginya ya seniman Singkawang gitu itu ya. yang sampai saya bilang hargailah. Iya. Ya kan karya, karena di Undang-Undang Cagar Budaya pun juga ada istilah menghargai karya-karya hasil karya masyarakat ya yang berbau pelestarian. Kayak ini kan seperti ini. Nah, kembali kenapa ada burung Garuda? Ini mempersatukan sesuai tulisan Pancasila, Sabta Pesona. Ingat, Sabta Pesona ini isi dari toleransi sebenarnya. Iya, aman, tertib, bersih, indah, sejuk. Toleransi kan aman. Kalau kota tuh aman, bersih, indah, kan? Apalagi itu? Sejuk. Itulah toleransi. Itulah bentuk toleransi sebenarnya. Kalau saya menilainya ya, itulah bentuk toleransi itu terkandung itu. Kalau orang katakan di kotanya aman, damai, Iya. bersih, berarti orang tuh bertoleransi tinggi loh. Ya kan gitu. Jangan kata toleransi aja tinggi-tinggi, tapi kenyataan tidak ada. Nah, itu sudah menggambarkan banyak tuh. Kita lihat Pemkot, provinsi juga ada, lambang Aksaya juga ada. Kan sayang kalau dirobohkan, kenapa tidak dibaguskan saja gitu? Iya, kan udah dibangun juga kan. Ini kan pakai biaya juga, biaya rakyat juga kan. Kokoh juga ini. Iya, masih kokoh. bagus. Iya, betul. Ini juga Bang, kita kutip dari kemarin kan pernah Pemkot ini dapat piagam kota tertoleran di Indonesia, ya kan. Sebelum Pemkot dapat piagam itu, barang ini udah ada di situlah, makanya nilai-nilai yang terkandung itulah. Iya. Nah, kenapa kemarin tiba-tiba mau dirobohkan? Iya. Sudah jelas leluhur dulu buat ini, mereka itu punya acuan ke depannya gimana generasi terus akan datang. Penuh harapan sekali ya Pak. Saya sebagai generasi penerus yang keberapa ini, saya sangat bangga dengan Pak Jo nih. Kemarin dia istilahnya maaf ya Pak Jo ya. Mungkin kalau kita bicara udah bau tanah. Iya. Tapi bicara kearifan lokal budaya di Singkawang nih, dengan adanya dialah semangat kita nih. Ya, kita yang muda-muda ini gitu. Kenapa kita yang muda tidak? Kok yang tua nih udah bau tanah aja masih berkuar-kuar semangat. Kalau sekarang hilang dia, enggak ada kita tampil, generasi kita ke depannya mau dikemanakan? Iya, kehilangan situs sejarah akhirnya. Situs sejarah kita. Nah, akhirnya gini, kemarin dalam komunikasinya nih sama teman-teman Formasis nih, ada enggak putusan final gitu? Ini enggak bakalan roboh gitu. Jadi kemarin Wakil Wali Kota menyatakan, ya kan, bahwa ini akan dipertahankan. Pak Wakil Wali Kota akan mempertahankan ini sampai nanti ada rembuk di dalamnya lagi. Dan pernyataan kami, apapun keputusannya hasil nanti rapat pemerintah, kami dari perwakilan masyarakat maksimal mungkin mempertahankan itu. Tetap mempertahankan ini sampai kata Pak Jo, sampai titik darah kita lah. Ayo kita siap. Kita coba pertahankan lah kayak gitu. Jadi semoga pemerintah juga mendengar ini ya, dan terutama dewan-dewan kita gitu kan yang mewakili kita
tolonglah diusahakan nih jangan sampai roboh lah gitu kan, karena ini adalah salah satu situs yang situs sejarah ya akhirnya. Ini Jadi kan situs aset monumen. aset peninggalan pemimpin-pemimpin lama. Iya. Mungkin sudah ada yang almarhum. Iya. Kapan lagi kita menghargai mereka? Betul. Iya kan? Iya. Saya tahu persis ini karena saya pegawai ini kan tahun 83. Iya. Sudah lama di sini, tahu persis saya waktu saya masih dinas. Tahu persis saya, artinya orang-orang yang terlibat dalam membangun atau melestarikan kearifan lokal nih, mungkin sudah banyak yang tidak ada lagi di sini. Oke. Nah, kapan lagi kita itulah menghargai mereka. Ini kan peninggalan jasa-jasa mereka nih. Kuatnya mereka membangun ini kan. Kita lihatlah, ini kan bukti ini. Tidak segampang nih orang mau bikin relief seperti ini. Iya, Itu ada motif daun simpur, ada motif midi, banyak tuh di sebelah juga. Itu kan tanda bahwa inilah kota kita. Iya. Ingat, Singkawang tidak bisa lepas dari Kabupaten Sambas. Betul. Salah benar. Iya, sejarah itu. Salah benar. Kalau pondasi Melayu ditanya, kau Melayu mana? Melayu Singkawang? Tidak ada. Melayu Sambas. Hanya tinggal di Singkawang dan lahir di Singkawang. Nah, kalaupun ada Melayu luar, ada juga di sini dari Riau, dari mana kan. Jadi akar budaya tuh. Ada nama Dayak Singkawang, Melayu Singkawang. Yang ada tuh Melayu Sambas dengan Dayak Sambas, dikenal dengan Dayak Salaku. Sampai hari ini Salaku itu berdiri di mana? Kabupaten Sambas kan? Iya. Jadi begitu. Oke, semoga dengan adanya kejadian ini ya semakin membukakan mata kita buat untuk lebih mencintai warisan-warisan budaya, warisan-warisan yang seperti ini kan, monumen-monumen yang ada di Singkawang itu. Dan harapan nih Pak Jo nih. Karena di sini kan Singkawang kita bukan cuma punya monumen ini nih, banyak nih tempat-tempat sejarah ya, tempat-tempat sejarah gitu. Itu yang saya kepengenkan. Iya. Jadi harapan ke depan bukan hanya ini, banyak. Dan yang lainnya, ayo kita jaga. Perlu saya ini dulu. Kami jujur hanya semata-mata ingin Singkawang itu berbudaya. Iya. Itu dia. Jadi akar budaya apapun yang tumbuh di Singkawang, bukan hanya yang kami ceritakan tadi, semua etnis silakan berkarya. Nah, harapan ke depan memang Singkawang ini adalah kota multi etnis sekarang ini, termasuk masyarakat saudara-saudara Tionghoa, saudara-saudara lain yang datang dari Jawa, dari Sumatera. Sama-sama kita membangun Singkawang. Betul. Ya kan? Untuk itu perlu, dan saya informasikan juga di sini sudah 15 paguyuban. Organisasinya jelas, udah disahkan pemerintah. Apakah dia paguyuban Melayu, Dayak, Tionghoa, Padang, Ambon, banyak sekali. Batak, udah ada di sini. Pemerintah tahu itu udah. Nah, coba kita berkolaborasi, sama-sama memikirkan. Kita bangun kota Singkawang. Nah, kedepannya saya kepengen harus ada sebuah fasilitas. Fasilitas yang bisa menampung aspirasi masyarakat multi etnis di Singkawang ini untuk bisa menyumbangkan karya-karya daerah dia. Untuk mampu dilihat, kalau perlu bisa ditonton, kalau perlu bisa dijadikan sebagai wadah untuk orang penelitian kebudayaan. Apakah budaya Tionghoa, apakah budaya Cina, Jawa, Dayaknya, Melayunya, ada itu. Nah, gedung-gedung kesenian digalakkan. Jadi anak-anak muda tuh bisa berkarya. Betul. Gitu kan? Nah, kita katanya kota destinasi wisata unggulan Kalimantan Barat ini kota Singkawang. Kapan unggulan ini kapan nanti mau kita ciptakan? Ini saatnya ini. Saya berharap memang begitu, pemerintah harus peduli ini. Bukan hanya Dewan juga menentukan. Dewan harus dukung ini. Karena banyak seniman-seniman kita, seniman ukir, seniman batik, seniman musik, banyak keluar. Akhirnya coba jadi penonton. Sedih. Event-event, oke lah COVID. Event-event terbatas sekali. Orang tujuannya datang ke sini. Nah, itu kan jadi perhitungan nih sebenarnya. Apapun nanti mandat Kota Singkawang sebagai kota apa, itu terserah pemerintah lah. Asal masyarakatnya sependapat, tidak masalah ke depannya. Mau dijulukin apa aja Kota Singkawang silakan. Tetapi tolong
nilai-nilai yang kata teman saya ini yang dinilai Luntur. kearifan lokal Iya. itu pertahankan. Nah itu yang menjadikan ini. Yang jelas inti daripada gerbang ini adalah punya nilai sejarah. Betul. Sejarah batas kecamatan waktu Kotip Singkawang, di mana masuk dalam wilayah Kabupaten Sambas, kemudian peralihan maju menjadi Kota Singkawang, itu kan cikal bakalnya. Iya. Jadi kalau orang mau tanya ya ini. Nah kalau perlu nanti di tempat lain ada yang lain, silakan kita dukung. Iya. Contoh, era Pak Awang bikin tugu, kita dukung. Iya. Wah, sekarang kan jadi perhatian, pusat Menggarap perhatian orang nih. iya. Orang wah hebat. Iya, Pemerintahan iya, Pak iya. Awang saat itu misalnya kan. Iya, iya. Nah, ada tugu. Nah, sekarang pemerintahan siapa lagi? Nah, Bu Cumi ada lagi Tadi, itu baru. Taman Citra Madani. Taman kan enak, bangga. indah, bangga Kita bangga terus Bang, kita jujur, kita Bukan sebagai jujur. masyarakat Iya. Singkawang Dukung lah gitu. Bukan ikut berarti bangga. pemerintah sekarang tidak juga berbuat, banyak Iya. juga berbuat, Iya, banyak iya. juga. Dengan Cuman hasil-hasil yang kami karya kesalkan pemerintah. kenapa ini kok mau dirubuhkan? Iya, iya. Ini aja perkara kami ini, masalahnya, Iya, tidak iya. lain, Iya. tidak ada kepentingan lain. Tidak ada, iya. Ini jangan dirubuh. Iya. Kalau dapat dibaguskan, disempurnakan, ya kan dicat. Kalau mau tambah lagi supaya manis. Ada etnis lain masuk di situ, misal ada berapa paguyuban, Iya. dimotif-motifkan itu, silakan. Tapi pondasi dasarnya ada, Iya, betul. gitu loh. Oke, oke. Nah, Oke, buat Bang Domo nih, ini rencana teman-teman sampai berapa hari nih rencana untuk coba memperindah lagi nih gerbang kita ini? Jadi kita jadwalkan ini sampai selesai. Sampai selesai. Harinya kita tidak tahu apakah besok bisa istirahat atau lusa sambung lagi. Iya, iya. Nah, jadi pokoknya ini semuanya dikolapi oleh Pak Jo. Pak Jo. Oh, ini Pak Jo, komandan lah. ya komandan Nah, kita di nah. lapangan karena dia nih salah satu pecinta budaya, Iya. seni budaya di Kota Singkawang. Iya. banyak teman-teman Ah, saya. Dan Bung yang Rano lain-lainnya, juga. termasuk Pak Rano. Ya intinya di sini yang bergerak ini saya, Pak Jo, Pak Rano. Ya gimana kami ini jujur aja saya pertegas hari ini. Mohon maaf izin saya sampaikan ke seluruh masyarakat Singkawang maupun pemerintah. Kami tidak ada niat lain selain mempertahankan kearifan lokal yang terkandung dalam Ya. situs gerbang yang dah ada titipan Kabupaten Sambas ini Bengkayang ke Singkawang. Iya. Ini. Itu yang kami pengenkan. Dan sekali lagi saya pertegas, saya mohon juga kepada Dewan Kota Singkawang, tolong ini dipertanyakan ke pemerintah apa alasan mereka mau bongkar ini. Karena ini jujur, kalian-kalianlah wakil kami di pemerintah untuk menyampaikan suara kami. Iya, iya. Tolong dengar suara masyarakat Singkawang. Kita tidak ada unsur lain, pertahankan, cukup kami minta pertahankan yang ini. Silahkan mau bangun yang lainnya, silahkan kami dukung 1000% sebagai warga Singkawang. Oke, jadi semoga dari pemerintah itu bisa langsung memberikan hasil ya atau keputusan terkait gerbang ini dan supaya kita bisa tidur nyenyak nih, biar bisa tidur nyenyak gitu, kita kan biar tenang kayak gitu kan, jadi biar nggak ada menjadi polemik lagi lah gitu kan, menjadi jelas untuk terkait gerbang ini. Oke, mungkin ada tambahan lain? Ada tambah sedikit ya. Iya, Pak Jo. Kami kebetulan sekali nih. Kata orang apa katanya? Apa ibaratnya ya? Kebetulan dengan adanya ini ada hikmahnya juga. Kebetulan ini ingin menyambut saudara-saudara kita Imlek kan. Oh iya. Perlu bersih, perlu Iya. indah, tamu-tamu dari luar mau datang. Iya, iya. Nah, itu kan suatu kebetulan. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat bersih kan minimal sudah di tempat. Iya. Kan indah Image juga. Singkawang akhirnya Terbayangkan. Itu ya, niat kami tidak ada apa-apa. Itu aja, tidak Iya, ada iya. kepentingan Bersyukur lain. juga Bang, ada 2 gerbang nih, gerbang lama dengan gerbang baru. Oh ini peninggalan Sambas, yang ini hasil karya pemerintah sekarang. Nah, nggak masalah. Kita bersyukur. Iya. Ya, Cuman itu Makanya tadi di situ dirubuhkan yang karena- mau ini, Jangan sampai hilang lah. Yang Itu kita Imlek, tak mau. Iya, iya. ya yang mau Imlek, kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Imlek. Ya, semoga tamu-tamu yang datang di Singkawang yang lokal ini ya bisa berulang-ulang kali, beribu kali masuk ke Singkawang. Iya. Kan motonya kan pasti ke Singkawang. Ya, Berarti pasti ke Singkawang ya. pasti ke Singkawang berarti Nah, aman, aman. damai, tentram, Iya. bersih. Iya, betul. Ya kan? Ya, ya. Oke, seperti itu perbincangan kita pada sore hari ini bersama Pak Jo dan Bang Domo. Saksikan lain waktu lagi perbincangan kita selanjutnya untuk materi-materi yang lainnya. Oke, saya Olan.
Pak Jo dan Saya Johari Pion. Saya Sudomo. Oke, sampai jumpa. Bye bye.